Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang nonton video ini. Selamat datang kembali di channel Data Journey. Dan kali ini kita menghadirkan yang namanya apa ya sebutannya? Dua racun, dua maya, dua tante, dua ibu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah pernah kuliah di STB Bandung ataupun mahasiswa yang lagi nonton ini, pastinya nggak akan asing dengan dua ibu-ibu ini ya, karena memang juga beliau ini adalah salah dua dari dosen yang sangat aktif banget dan suka riwa-riwi di kegiatan STB Bandung ya, dan mungkin juga agak sedikit berpengaruh kali di STB Bandung. Mari kita perkenalkan, ada Ibu Iklim. Halo Ibu Iklim. Tapi gue mau rawat dulu, kita bukan ibu-ibu juga. Oh ibu-ibu ya? Gue gak mau. Iya. Tante. Enggak juga. Oke. Teteh kali ya. Oke, Teteh Ikim, Iklima Ramadhani ya. Iya, Iklima. Dan ada Teteh Vanda. Vanda Nur Vanda. Victor Alpha November Delta Alpha. Oke? Kan? Vanda Nirma Audita. Baru 2 menit ya. Dan Iklima Ramadhani. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat Saum kah hari ini? pagi, siang, sore, malam ya. Alhamdulillah. Dari hari pertama ya. Iya. Kabarnya tetap baik ya. Iya. Segar, bugar, jak-jak waringkas ya. Kemari Pak lo Cinawi intenya. Tamburasur. Rapes. Ya. Nah. Ini opening aja udah kayak gini ya guys. Kebayang pertemanan kita serunya kayak apa ya? Oke. Mohon maaf barusan kepentok Pak. Biasa. Karena sangat antusias banget nih dua orang ini. Jadi FYI teman-teman, dua orang ini adalah dua orang tenaga pengajar yang mungkin dikatakan paling muda lah ya di antara beberapa dosen tenaga pengajar yang sejawat dengan saya, yang umurnya udah agak matang lah. Kalau mereka mungkin agak setengah matang. Nah, Bu Iklim, Bu Vanda, jadi siang ini kita bakal ngobrol masalah apa ya? PMB Om J. Oh PMB, oh ya PMB. Jadi kenapa saya menghadirkan mereka berdua? Karena kan sekarang lagi musimnya PMB. Jadi kebetulan mereka ini adalah alumni dari STPNHI Bandung dari jurusan travel atau perjalanan ya. Yes. Dan mereka juga adalah seorang tenaga pengajar. Artinya mereka juga dalam posisi nanti bisa untuk menjadi interviewer ya. Interviewer ataupun mungkin Yang mengawas tes mungkin. yang mengawas tes. Artinya mereka sudah mempunyai pengalaman ataupun mungkin jam terbang yang bisa kalian ikuti nih jejak-jejaknya. Oke, perkenalan dulu nih dari sisi sebelah kiri, dari kubu timur nih ya. Ada Ibu Iklima Ramadhani Sudayana. Enggak. Sumpah nih. Belum Iklim sempat ya? Sudayana Pak Dendi dong, kan itu kan istrinya. Pak itu juga yang olahraga siapa Pak? Pak Yana. Pak Yana Sudayana itu Oh namanya. iya, benar. Mereka kakak ada ya, say. Kayaknya sih. Dua-duanya di prodi gue sih lebih tepat. Oh gitu. Iya. Coba dicek deh. Sebut Boleh Sudayana saya ya. coba Gitu. cek ya, Pak. Oke. Oke. Udah ada ini jangan kemana-mana ya. Oke. Oke. Bu Iklim silakan. Halo, oke Om Jai, perkenalkan nama saya Iklima Ramadhani. Jadi saat ini status saya sebagai tenaga pengajar atau dosen di STPNHI Bandung, tepatnya home base-nya di Travel Department. Travel Department. Gitu. Di prodi apa Bu Ibu sekarang? Studi Industri Perjalanan Wisata. Studi Industri Perjalanan. Oke. Ibu dulu sempat jadi mahasiswa juga ya? Betul. Jadi dulu sempat jadi mahasiswa juga di program studi yang sama. Oke. Dulu masuk tahun 2012. 2012. Lulusnya 2016. Tepat waktu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang di program tepat waktu atau memang? Kelihatannya dari passion kami, wajah kami gitu ya, passionnya emang sukanya tepat waktu. Iya. Gak suka nunda-nunda lebih tepat ya. Gitu. Lebih ke nggak mau bayar lagi. Lebih ke nggak mau bayar lagi. Karena kalau telat bayar. Oh, baik. Kalau misalkan telat bayar lagi ya. Iya. Perpanjangan semester Iya. namanya. Baik. Oke, kita di tadi sisi timur ya, sekarang sisi barat ada Ibu Vanda Nur Ada Nirma Audita. Aduh, saya harus ganti aktor Iya, kayaknya silakan. ini. Bu Vanda silakan jelaskan Oke. diri Anda. Hai, saya Vanda Nirma Audita. Kebetulan posisi saya sekarang jadi tenaga pendidik di STP Bandung. Kependidikan apa pendidik ya? Pak? Pendidik. Sorry. Pendidik. Kebetulan saya di program studi Event and Convention atau sebutannya MKE kalau sekarang ya. ya. Mm-mm. Dan dulu sempat jadi MBK ya. Ya, kita udah sempat ganti lumayan sering sih karena ngikutin nomenklaturnya yang dikeluarkan Oke. kementerian. Jadi sering Sip. berganti. Sekarang sih nama kita ada di MKE. Kebetulan saya juga lulusan dari program studi ini di tahun yang sama sama Bu Iklim. Oh, sama 2012. Kita satu angkatan. Satu jurusan. Atau jurusan juga dan lulusnya bareng ya. Yap. Bener. Cuman beda
periode. Kalau So- Bu Iklim sesuai tepat waktu banget. Kalau Oke. saya agak satu langkah sebelum tepat waktu gitu. Oke, mungkin karena jadwal mungkin ya, jadwal Kalau- saja lah. iya. Jangan dibilangin kendalanya, nanti itu aib. Ya, pokoknya. Kalau kendala saya kebetulan bukan karena sayanya. Oh, iya, Kendala siap. saya karena emang eventnya nih. Oh, eventnya emang Iya. lagi banyak handling event. Karena fun fact-nya adalah MKE ini adalah salah satu prodi yang bukan salah satu prodi ya, maksudnya prodi yang tahun lalu itu bisa mendapatkan jumlah calon mahasiswa barunya itu hampir mirip dengan prodi-prodi sebelumnya yang dia the top 2 ya, top 3 lah ya. Top three. Dan MKE masuk jajaran itu sekarang, dan Yeay. mungkin orang-orang sudah pada melek event ya. Iya. Bukan event ya Bu ya, Bukan, event. ini Tolong ya. Nah, ini. kita tuh paling gemes banget sama orang yang kalau misalnya Nyebut. berbicara tentang acara dalam bahasa Inggris event yang benar ya, event. event. Ada penekanan T-nya di belakang. Nah, Event. event. Gitu. Bukan event. Dan Karena info artinya bila beda. gunanya Bu ya. Iya. Event. Belum bila gunanya. Ya. Betul. Event. Oh enggak gitu. Ini nanti penonton aja agak geli ya. Ketika ada. Terus aja diulang. Oke. Yuk lanjut. Oke. Berarti memang dua orang ini kocak ya. Maksudnya kalau misalkan tadi kenapa sih bilang dua racun, memang dua racun banget. Dan karena mereka mempunyai banyak kesamaan, tahun masuknya sama 2012, tahun lulusnya juga 2016. Kemudian mereka start juga di jurusan yang sama ya, Bu Iklima di studi industri perjalanan dan kemudian Bu Fanda di manajemen bisnis dan konvensi zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau sekarang jadi MKE, manajemen konvensi dan event. 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 Betul. Event Gitu dong. event ya, oke. Dan kemudian mereka juga sekarang tergabung menjadi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata LHI Bandung di Travel department juga. Departemen juga, dan sesuai dengan lulusannya ya. Iya. Bu Iklim di SIP dan Bu Fanda di Itu home MK. base-nya. Cuma Home kalau base-nya. ngajar kalau Kemana-mana gue ya. pribadi sama di MBP Ya. gitu. Oh MBP ya. Jadi kan kalau di travel department tuh ada 4 program studi nih, for your information. Jadi ada studi industri perjalanan wisata, terus ya. ada manajemen konvensi dan event, Ada ada manajemen pengaturan perjalanan, Mengatur perjalanan dan dan bisnis juga ada perjalanan manajemen ya. bisnis perjalanan. Jadi ada 4 ya totalnya Bu ya. Total ada. Ada 4 dan itu kayaknya nanti kita ceritain di akhir deh ya. Yes. Boleh. Dan mungkin bocorannya juga sudah, kok MKE sudah diceritain sama Pak Bagus di episode sebelumnya, itu kita bisa nonton dan juga subscribe. Kalau belum yang subscribe, jangan lupa share video ini ke masyarakat. Gimana ya, gue nggak bisa caranya ngajak nih, yang penting subscribe aja. Gak apa-apa gini deh, Dan kalau share misalnya data journey memang informasi bermanfaat, gue yakin semuanya juga bakal Oh share. iya dong, Makanya, itu jadi lo gak usah capek-capek promosi. itu cuy. copywriting banget tuh kalau misalnya Oke. captionnya IG tuh. Oke. Oke deh. Oke, sekarang kita mau ngupas tuntas nih perjalanan dari kedua teman saya ini, bagi teman-teman yang mau masuk ke SMA Bandung khususnya ya. Jadi supaya tahu nanti yang gue hadepin bakal kayak gimana, gue harus ngapain, gue harus nanti ketika masuk juga yang harus gue tekankan tuh apa sih, supaya kuliah Anda juga bisa sukses dan Anda pastinya masuk ke sini juga dengan lancar. Oke, Wiklim. Wiklim Yes, masuk Om tahun Jai. 2012 ya. Yes. 2012 itu berarti minim banget informasi yang lalu lalang kayak sekarang ya. Minim banget. Minim Jadi banget kalau ya. misalnya kita tarik waktu ke belakang gitu ya, kalau sekarang kan banyak banget ya media informasi yang bisa Yes, didapatkan betul oleh banget. camaba istilahnya, calon mahasiswa camaba. baru. Mereka bisa dapat dari berbagai platform gitu, YouTube. Nih, termasuk nanti teman-teman yang nonton Data Journey bisa dapat banget banyak informasi terkait dengan PMB gitu. Nah. Terus dari sosial media, Instagram dan sebagainya, Facebook dan sebagainya gitu. Cuman zaman dulu kita sih nggak ada, jadi minim banget tuh informasinya. WA udah ada belum sih? Belum dong, dulu zaman BBM, BBM ya. BBM apa BlackBerry Messenger. Messenger. Oke. Gitu. Kalau sekarang kan juga ada grup camaba tuh yang dibikin ya. Kalau dulu waktu di Facebook, ibu punya Facebook nggak sih? Ada Ada cuman Facebook. kayaknya udah Kita udah- Dulu lumayan. kalau misalnya ngupdate status gue bawanya update from BlackBerry Iya, itu kan BlackBerry. proud banget sama Twitter. tingkat kasta kan Twitter tulisannya. Twitter juga gitu Oh, kan. Twitter juga ya? Jadi kalau misalnya kita update lewat handphone iPhone atau BlackBerry kan muncul gitu. Itu mereka menunjukkan kasta seseorang gitu. Iya. Gila. Mana pakai BBM, udah pakai iPhone cuy gitu kan. Zaman dulu. Dulu pakai. Berarti benar-benar Bu Iklim sama Bu Fanda ini memang minim informasi dan benar-benar cari sendiri. Iya. Banget. Kalau sekarang kan udah Paling ada. dulu word of mouth kali ya, kayak misalnya gini, kayak kita punya keluarga yang Ya. dulu pernah kuliah di sini atau misalnya Atau punya senior biasanya. Saudaranya itu alumni. Iya misalkan betul, gitu. jadi kita lebih banyaknya tanya-tanya secara langsung kayak gimana sih cara tesnya gitu, atau gimana sih Ya. soal-soalnya dan sebagainya gitu. Yes. Jadi kayak preparationnya pun nggak bisa
well prepare anak-anak zaman sekarang Oke, gitu. betul banget sih. Terus jenis tesnya ada apa aja sih waktu PMB itu? Bu Vanda Ada- mungkin. Kebetulan kalau di yang kita ya tarik ke 2012 hampir Mhm. mirip juga sih sama yang sekarang. Sama-sama, Ada 3 tahap yang harus dilaluin sama semua para camata Mhm. yang mau gabung di STP Bandung. Itu yang pertama pasti mereka harus tes psikotes. Tes psikotes ya, Yes, psikotes udah pasti. Langsung yang kedua kita tes bahasa Inggris. tes bahasa Inggris. Ya, yang ketiga adalah wawancara nih yang paling. Oh, sama satu lagi Bu Van ada tes kesehatan. Oh iya, tes gitu. kesehatan itu juga Itu penting. screening pertama sih. Screening. Jadi sebelum tes bahasa Inggris, tes psikotes sama tes wawancara yang tadi Bu Vanda sampaikan, tes pertama itu adalah tes kesehatan. Nah, yang membedakan itu kan level yang S1 dan diploma 4 serta diploma 3. Kalau yang S2 ada satu lagi tahapan namanya TPA, tes potensi akademik gitu Om Jai. Kalau pasca ya, Yes, tes kalau potensi akademik. Iya. Oke. Berarti ada kurang lebih 4 ya. 4 rangkaian tes untuk Jadi ada yang teman D1, tes- D4 dan D3. Oke. Itu susah banget gak sih zaman dulu? Zaman dulu kita bagi kalian dulu. Jangan lu, udah gitu ikut bau. Kalau Wait. Bu Iklim dulu basicnya SMA, SMK, SMA dan IPA. SMA IPA. Heeh. Kemudian Bu Fanda Sama SMA dan IPA. SMA dan IPA ya. Basicnya mereka berdua SMA dan IPA dan tidak menutup kemungkinan nggak ada syarat di sini ya. Mau dari Iya. SMA, mau IPA, mau IPS ataupun SMK SMK. pun itu terbuka lebar peluangnya buat kalian untuk masuk ke Betul. STPN Bandung. Betul. Oke, kemudian lanjut. Oke, jadi pada saat dulu waktu tes kalau gue pribadi nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ya. Nggak Kayak apa-apa. kalau gue Well, pribadi, nggak apa-apa ya. kayak kalau Kan gue pribadi, ibu masih milenial. gue ngomong lagi nih kalau gue pribadi. 3 kali ini gue ngomong. Oke, oke, oke. Kayak kalau gue pribadi mungkin tes yang paling susah itu ada di wawancara. Wawancara. Itu ya. kan tahapan tes terakhir ya. Kalau terakhir ya itu ya, wawancara ya. kalau Oke. psikotes itu kan lebih banyak menilai kepribadian kita kayak gimana ya. Hmm. Kita mundur ke tes kesehatan dulu kali ya. Jadi mungkin gini deh, tes kesehatan sama tes psikotes sama Bu Vanda, Inggris sama wawancara gue kali ya, gitu kali ya. Ya, perasaan hostnya gue. Ini Agak yang punya ngatur ya. Ya nggak apa-apa. Sorry Om Jay, sorry. Namanya juga Soalnya perempuan. Inisiatif kita agak tinggi. Iya, Kalau iya, kita iya. nggak diatur, Oke. makin susah nanti. Kalau udah selesai tuh bilang aja ya. Oke. Oke. Sip. Oke, silakan Bu Kita- Iklim. Jadi dari gue dulu karena gue bilang tes wawancara paling susah. Kenapa? Karena gini, how to communicate sama lawan bicara tuh susah banget ya Om Jay. Berarti prefer in English ya? In English. Jadi Oh, baik. sebetulnya gini, tes bahasa tes wawancaranya itu ada 2 bahasa. Gak bahasa. Jadi nanti pada saat kita masuk ke ruang wawancara itu akan ada 2 dosen yang akan menginterview kita. Satu akan berbahasa Indonesia dan yang satu lagi akan berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Jadi ketika lo pertama kali masuk tuh udah dinilai. Ya. Jadi caranya adalah lo ketok pintu dulu. Oke. Karena itu attitude number 1. Golden rules number 1, sorry. Oke. Jadi Knock the door ya. Ya. knock the door dulu, bukan podcast yang satunya. Nah, jadi intinya ketika lo masuk ke ruangan, biasakan di situasi apapun itu biasakan ketuk pintu. Kemudian jangan dulu duduk sebelum dipersilakan. Ini gue udah bocorin tips and trick ini Om Jay, gimana dong? Nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa dong. Oke, jadi sekalian aja kalian tips and trick. Jadi yang pertama adalah ketok pintu terlebih dahulu. Kemudian ketika masuk, kan ada kursi nih di depan yang disediakan untuk kita duduk. Jangan dulu duduk sebelum lo dipersilahkan. Jadi seberapa tinggi inisiatif lo, ya ketika belum disuruh duduk, mending jangan duduk gitu. Oke. Biar maksudnya ngehargain si interviewernya ya. Hmm. Terus kita duduk nih segala macam dan pastikan outfit yang lo gunakan tidak memakai kaos Iron Maiden tentunya seperti yang gue pakai sekarang. Lo pokoknya harus prepare dengan serapi mungkin. Yes. Kemudian wajah juga harus fresh. Jadi DNA itu terkenalnya cewek-cewek cantik-cantik katanya Om Jay. Tapi itu cantik Sebenarnya ya. cantik itu kan relatif, cuma Ya. mungkin gini, Komen di bawah lah kalau misalkan kalian anggap dua parah banget itu kan Dua ini. relatif. Oh, relatif ya. Oh, Rela, iya. makanya gue bilang cantik itu relatif, cuman intinya gini, lo bisa ngerawat diri lo deh gitu. Jadi Oke. lo bisa terlihat menarik gitu pada saat wawancara. Terus yang ketiga, persiapkan mental sebaik mungkin. mungkin. Kepercayaan diri nomor 1. Betul. Gitu. Jadi kayak kita harus well prepare, udah gitu kita harus menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Ketika misalnya dulu gue milihnya studi industri perjalanan wisata nih. Jadi Ditanya apa sih tuh bikin? nah, Masih ini ingat nih Om nggak? Jay menarik. Ingat banget gue. Boleh gak sih gue mention dosennya? Boleh kali ya? Inisial aja inisial. Inisial. Ini dosen yang amat sangat luar biasa sih menurut gue. Jadi kayak dia membawa ambience yang waduh, deg-degan parah Oke. nih gue. Atmosfer di Atmosfernya ruangan itu tuh beda. Betul, beda. beda deh langsung ya. Bu Fanda juga tahu kali, gue pernah cerita. Iya. Jadi begitu masuk, dosen yang mewawancari gue adalah Mem R Oke. dan Oke. Bapak R. Oh, siap. Ini yang satu dosen senior, yang satu yang lagi masih agak muda lah pada saat itu Betul, gitu. betul. Dua-duanya adalah rekan kerja yang amat sangat luar biasa ya, Oke. karena kan sekarang jadi rekan kerja. Hmm. Jadi pada saat itu gue ingat banget. Jadi pertama kali ditanya tuh, do you have a breakfast? Gitu. Jadi pokoknya inti pertanyaannya itu, lo udah sarapan atau belum?
Ini kalau misalnya orang yang nggak bisa bahasa Inggris atau gugup, Eh, di pikiran lo mau ngomong sandwich aja tuh kayak jadi apa ya? Sama koneng. Aku patah dulu, aku patah dulu. Gitu. Jadi banyak banget. Bukan yes or no ya, jadi malah Enggak, simpan. langsung ditanya. Jadi pertama kali biasanya pertanyaan yang muncul itu pada saat awal perkenalan bukan tanya tentang diri lo dulu. Biasanya lo ditanya udah sarapan atau belum, terus rumah lo di mana, standar lah kayak gitu. Dan biasakan lo jangan pakai istilah gini, let me introduce myself, karena itu udah nggak musim zaman Itu sekarang. paten banget, maksudnya itu sebuah template ya. Iya, iya. Nah, yang sebenarnya harus diubah sih sebenarnya. Ah, Jadi benar. udah jangan pakai bahasa itu. Jadi kayak udah aja langsung my name is Iklima dan people around me call me Iklim dan sebagainya lah. Jadi udah bahasa Inggrisnya udah langsung harus Jadi fluent gitu. gunakan frase kata yang tidak tertera di buku. Betul. Kalau di buku kan my name is, Karena kelihatan Wajar. banget lo ngehafal ya. kalau you can- gitu. You can My call me- address is gitu lah ya. Jadi Live at ya. itu kan udah Oke, jadi oke, pilihan oke. frasanya atau bahasanya juga harus berbeda gitu sih. Oke, oke, oke. Terus oke. sisanya banyaknya pengetahuan umum tentang seputar program studi yang saya pilih atau yang gue pilih gitu. Jadi karena BTW kan itu bisa milih tiga ya, tiga zaman ya. dulu kita bisa milih Kita tiga. bagi Hmm. Dan gue dulu milihnya studi industri perjalanan wisata, terus pilihan keduanya karena disuruh orang tua biasa. Terus pilihan Oke. keduanya MKE MKE. event, terus Ketiga? pilihan yang ketiganya MBP bisnis perjalanan. Nah, gue Tapi suka masih dunia di kargo. masih di jurusan ini ya. Satu jurusan, jadi gue anaknya traveler banget. Travel banget. Hmm. Anaknya travel banget ya. Mukanya kelihatan kayak ini nggak pesawat atau aspal jalanan enggak kan ya? Enggak sih, kayak Taxiway itu doang. mungkin, Bu. Taxiway ya buat landasan pacu. Kayak bumper bus. Bu. Thank you Om Jai. Oke, berarti dari rangkaian tadi itu yang menurut Bu Iklima yang paling berkesan banget tuh yang wawancara ya. Iya karena waktu itu apa namanya deg-degan parah gitu ya. Jadi gue disuruh nyanyi. Disuruh nyanyi. Gue disuruh nyanyi dan gini. Enggak, maksudnya kok tiba-tiba disuruh nyanyi apa karena emang pertanyaan hobinya apa gitu atau Enggak, karena nggak tahu sih karena Sukanya mungkin apa suara gue gitu? agak ngebahas betot gitu ya kayaknya. Ah. Terus kita gini, maksudnya untuk Betul-betul mencairkan yang berdiri suasana. itu yang betul-betul Dem gini. dem 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 dem. Ya, oh. Sadar diri ya. Sadar daripada gue Makasih. dicela, gue mah ngaku sendiri. Oke, oke. Jadi terus. pada saat wawancara berlangsung itu kan ambience-nya deg-degan gitu. Jadi Ya. mungkin untuk mencairkan suasana gue disuruh nyanyi pada saat itu gitu. Dan Hmm. pertanyaannya pun unpredictable. Lo ditanya kayak pernah nonton konser nggak misalnya ya. Walaupun gue nggak milih pilihan pertama gue SIP, tapi gue tetap ditanya pernah nonton konser musik nggak Ya. kayak gitu. Jadi segala sesuatu pertanyaan yang muncul pada saat wawancara itu akan relate dengan pilihan dari program studi kalian masing-masing teman-teman. Oh, oke. Dan juga bisa ke pertanyaan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak pertanyaannya pun ada misalnya pertanyaan baru itu tuh biasanya dari jawaban kita. Misalnya gue bilang bahwa oh ya Bu saya pernah nonton konser Adele, bisa jadi dia nanya lagi nih menurut kamu Adele tuh penyanyi gimana sih gitu. Jadi unpredictable. continuous ya. Iya betul. Jadi kita harus siap dengan pertanyaan hasil dari jawaban kita Oh gitu. Om Jai. guys, berarti Anda ketika sudah mendaftar saja, ketika memilih itu pastikan diri Anda memang udah ada passion ke sana. Betul. Gitu ya. Betul. Jangan asal Memilih. ikut-ikutan, wah cewek gue, Temen gue, KDH. ya betul. geng gue masuknya ke MBP. Mm-mm. Oh, gue ikut ke MBP biar ada Iya. temen. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu karena itu sangat merugikan banget ya. Iya. Dan ingat PMB yang sekarang hanya satu kali Satu saja. kali. Jadi hanya satu gelombang, itu pun hanya SBM saja, seleksi bersama, dan kesempatan kalian cuma satu kali. Satu kali. Artinya pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Iya. Ini kayak Gitu. bawain produk ya. Bu? Betul. Iya. Ya itu aja ya, mungkin kemudian ada Bu Iklim tadi. Kalau bahasa Inggrisnya standar sih intinya Iya. kalau bahasa Inggris lebih banyak ke vocab, susunan kalimat, Iya. kosakata dan sebagainya. Intinya preparation nomor satu sih. Sama attitude, jangan lupa aduh itu paling penting deh. Karena tadi ya ruhnya STPN Bandung adalah tadi ya attitude ya. Attitude. Yes. Kalau attitude Anda dari awal udah jelek, itu pasti akan lewat. Cut. Kalau misalkan udah ini kan apa grooming ya Bu ya? Grooming. Jadi Grooming. apalagi? grooming. pastikan penampilan kamu menarik. Menarik itu kan macam-macam ya. Kita nggak ngomongin kondisi fisik, tapi lebih kayak gimana caranya supaya membuat tampilan kamu tuh menarik di mata orang lain gitu. Yes, Minimal bersih, betul. wangi, itu mah udah standar ya. Ya, standar banget. Sama itu tadi, maksudnya Attitude. hal sepele kan kayak ketok pintu, Ya. duduk sebelum dipersilakan, kayak gitu. Standar lah Duduk ya. setelah dipersilakan kayak gitu standar. Gitu sih. Rapi dan pokoknya serba. Kalau kalian mau apa sih ya? Kalau lihat ayah kalian mau berangkat kerja deh, Iya. mostly kayak gitu kan Iya ya. betul. Harus ya. Rapi banget, Wangi. well prepared banget, dan jangan pernah gugup ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Iklim pengalamannya. Sekarang kita Sama-sama, pindah ke Bu sisi Fanda. Oke. Bu Fanda, sisi barat ya. Oke. Bu Fanda, Yap. the most important thing when you bahasa Inggris banget gue. Ketika lu apa sih tadi kata Bu Iklim itu? Kesehatan. Kesehatan. Psikotes. Psikotes. Ini apa maksudnya psikotesnya apakah
akan menentukan kita bakal di pilihan mana, ataukah apa sih impact psikotes ini sebenarnya? Atau mungkin tadi tes bahasa Inggris ya? Sorry, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya tulis. Jadi sebenarnya kita dites 2 kali ya bahasa Inggris tuh ya. Waktu di interview ya kita Itu kan secara lisan. fail dan segala macem, Writing dan sama- keilmuan ya, betul. keilmuan apa sih namanya? Grammar dan Grammar ya. Grammar. Itu dites ditulis ya. tulis. Oke. Pengalaman Bu Vanda nih Oke. kayak mana? Ini kita ngomonginnya masalah yang kesehatan sama psikotes kan? Oke, setan psikotes. Psikotes. Kalau kesehatan sih standar sih. Kalau misalnya mungkin teman-teman udah pernah ngejalanin yang namanya medical check up. Mereka cakap ya? Ya, medical check up pasti hampir sama. Cuma mungkin bedanya angkatan waktu saya mau daftar itu kita medical check up-nya disiapin langsung di STP Bandung. Jadi Oke. otomatis yang Semua serempak ya, ya? semuanya serempak dilaksanain. Yeah. Seluruh rangkaian tesnya memang dilaksanakan di STP Oh, yeah. Bandung. BTW untuk tahun lalu itu kalau nggak salah kita ngirimin Iya, kalau hasil tes kita. Betul. Jadi kalian boleh bisa- dimanapun, Boleh di rumah sakit dimanapun ya. terdekat, Boleh, di boleh. klinik Boleh, dan sebagainya, yang penting legal ya. Legal. Betul. Oke. Boleh, Oke. boleh. Kalau misalnya untuk kesehatan psikotes sih sebenarnya yang paling penting adalah kesehatan dari diri kalian sendiri sih. Kalau menurut aku kayak waktu tidur, psikotes kan sama sekali nih nggak boleh yang namanya kalau sampai kurang tidur Yes, besoknya masuk betul. itu udah paling penting Itu sih. vital banget tuh. Ya itu Iya. vital banget karena psikotes itu kalau misalnya secara tes nih, kalau misalnya sekarang di posisi kita jadi tim penguji kalian waktu mau daftar di STP Bandung, psikotes itu menentukan kira-kira dengan kualitas IQ yang kalian miliki ketika kalian tes langsung sekarang itu tuh Cukup untuk atau prodi mana tidak ya? cukup di prodi mana, Oh, apakah iya. bisa memenuhi kriteria yang diinginkan dari prodi yang kalian deh. pilih. Berarti tiap proyek pasti ada passing grade ya? Yes, Passing Artinya- grade sama mungkin karakter ya Om Jay, Iya, misalnya gini betul. benar-benar. karakter Karakter. mahasiswa travel, karakter mahasiswa hospitality sama tourism udah beda. Iya. Iya, iya, iya. Pokoknya. Jadi mungkin lebih kayak ke karakternya juga dilihat ya Iya, dari si benar. IQ-nya itu gitu. karena kan kalau di psikotes kebaca semua tuh. Betul. Kalau di kesehatan sebenarnya kalau misalnya nih saya ngebalikinnya kayak kenapa harus ada tes kesehatan, karena di STP Bandung tuh kan kayak vokasi kita Betul. apapun yang kita lakukan berbaunya fisik nih. Oh, Oke. bentar. Apa? Ibu menyinggung vokasi. Apa itu vokasi? Oke. Ini bagi teman-teman yang nggak ngerti, STPN di Bandung adalah Sekolah sekolah tinggi tinggi vokasional ya. Yes. Artinya apa tuh sih vokasi Bu Iklim? Jadi gini Om Jay, kalau misalnya kita ngomongin tentang sekolah tinggi vokasi, jadi proporsi antara teori dan prakteknya itu lebih banyak praktek Om Oke, Jay. berarti banyak mengandung kegiatan fisik. Fisik, betul. Jadi Oke. misalnya gini, kalau misalnya di di travel aja ya, kita tuh lebih banyak ke prakteknya. Contoh misalnya field trip dan sebagainya itu bagian dari prakteknya gitu Om Jay. Kalau teorinya tetap di kelas dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau yang membedakan dengan kampus lain, kalau kampus lain lebih banyak teori, pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau kita Ini lebih banyak proses pembelajaran di lapangan. artinya memang Fisiknya harus bagus. Harus Fisik kuat, harus betul, bagus betul yang dan sama Ibu Vanda. kita sudah well prepare ketika lulus ya. Maksudnya Iya, udah iya, banyak betul, pengalaman banget ya. Oke, guys. Ini kayaknya menarik banget ya Iya. ngobrol sama duo apa ya namanya? Jangan dua racun dong Om Jay, kita kan tidak meracuni. Kita Enggak. hanya hadir di setiap acara STP Bandung. Kita hanya menghadiri lebih tepatnya ya. Ya, dua tim acara lah ya. Dua tim. Iya. Ya. Iya, lumayan. Biasanya ibu-ibu ini kalau nggak di acara dikonsumsi. Enggak konsumsi enggak sih, itu Iya, bonus. Oh, Iya, itu bonus ya. buat Bonus. Tetap aja konsumsi tapi ikut ke acara juga ya. Sih. Ah, Tapi ya. maksudnya gini, mostly dari semua Panitia. kegiatan atau perhelatan acara di STP Bandung, kalau misalnya nyari Bu Iklima dan Bu Vanda ada, kalau nggak di divisi acara, ya pokoknya divisi-divisi yang sering dimarahin orang deh. Oh, Kayak iya. ini kalau misalnya Yang ini hubungannya gitu. dengan orang luar ya. Tapi Om Jay kok pura-pura nggak tahu, sebenarnya kan kita juga sering ya bekerja sama. Jangan dibuka di sini. Oke. Oke, tadi dari Bu Fanda udah bicara nih ada 4 tahap, ada beberapa tahapan ya. Yes. Salah satunya kalau misalkan saya resume lagi ada yang namanya tes tulis Kesehatan. bahasa Inggris, Kesehatan kemudian dulu. kesehatan ya. Ya. Kesehatan, kemudian ada psikotes, kemudian ada tes tulis Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kemudian satu lagi Wawancara. wawancara. Jadi 4 tahapan ini memang saling berkaitan. Iya. Apalagi psikotes ya. Ya mungkin psikotes itu Menguras waktu dan menguras pikiran. waktu dan pikiran. Iya, Pokoknya sama beres tenaga sih. psikotes pasti bakal lapar. Ya, jadi Pasti bakal pastikan lapar. tidur yang cukup Tidur sama dulu, sarapan dulu, jangan lupa. sih. Betul. Lupa. Dan Gitu. sebelum Anda untuk melakukan tes kesehatan, pastikan diri Anda sehat. Yap. Dan jangan, kita tidak mentolerir yang namanya pemakai Narkoba. ataupun apapun bentuknya. Yes. Betul. Anda minum minuman keras pun Pasti ke detect. pada kedetek. Iya. Dan bahkan 3 bulan Anda terakhir menggunakan narkoba pun akan tercek. Makanya
sangat tidak dianjurkan kalau Anda pemakai narkoba untuk masuk ke sini dan itu Betul. pasti akan ke-reject. Karena dari ini awal. kampus yang bebas narkoba. Narkoba. Gitu. Oke, karena pembicaraan kita dengan Bu Vanda dan Bleki sangat seru banget, ini akan coba lanjut ke episode berikutnya karena masih banyak nih ada iklan-iklan pariwara yang akan muncul ya. Nanti Kita akan bahas beberapa hal menarik seputar- lainnya. Yes. jadi kita bakal coba Ulik nih. nih di travel Departemen. department ya. Isinya apa aja karena ini memang dua racun dan bukan dua racun ya. Enggak dong. Kita brand ambassador di travel department. Nah, Iya. ya kebetulan Oke. dua orang ini, ibu-ibu ini adalah brand ambassador ya. Selebgram lah. Enggak lah kalau Enggak. gila lo. Selebgram enggak. Enggak ya, pokoknya mereka ini selalu ada di 4 prodi di travel department. Mereka pasti ada. Mau Bu Iklim tuh di SIP pasti muncul di MBP atau di MKE atau mau sekarang Bu Van di MKE bisa muncul di SIP Di dan begitu MPP. pun. Base mah cuman hanya sebatas nama ya, tapi mereka kemana-mana juga ada. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saksikan di episode berikutnya kita ngobrol lagi tentang tips dan trik juga sebenarnya. Yes. Maksudnya apa yang dipelajari, apa yang harus dipersiapkan, apa sih yang kalian dapat ketika Anda kuliah di STP Bandung. STP Bandung, khususnya di Travel Department. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Yay. Dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang ada niatan masuk ke STP. STPN Bandung. Terima kasih, bye bye. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum.